Yang terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Pada hari Kamis tanggal 12 September tahun 2024, saya akan mengomentari sejak putusan Mahkamah Konstitusi nomor 60 dan nomor 70 tahun 2024 rame-rame meninggalkan Presiden Joko Widodo. Sejak putusan Mahkamah Konstitusi nomor 60 dan nomor 70 tahun 2024 rame-rame meninggalkan Presiden Joko Widodo para pejabat negara. Karena semua yang sudah diatur DPR terkait partai politik yang masuk ke Senayan yang boleh mengusung calon kepala daerah tingkat 1 sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur dan calon kepala daerah tingkat 2 sebagai bupati dan calon wakil bupati serta calon wali kota dengan calon wakil wali kota. Atas cawe-cawe Presiden Joko Widodo, semua partai politik pendukung koalisi Indonesia Maju ditambah Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Keadilan Sejahtera disebut King Plus, kecuali Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan membuat PDIP tidak bisa mengusung calon kepala daerah tingkat 1 dan tingkat 2 sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur serta calon bupati dan calon wakil bupati serta calon wali kota dan wali kota karena dua alasan, yaitu satu, semua partai politik tidak ada yang mau bergabung dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan untuk memenuhi syarat threshold sebesar 20%. Dua, dalam hasil pemilihan umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan hanya berhasil mendapat suara 15%, masih kurang suara 5% untuk dapat mengusung kepala daerah sebagai calon gubernur, calon bupati, calon wali kota sampai Megawati Soekarno Putri selaku Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sangat kecewa dan pusing tidak bisa mengusung calon kepala daerah tingkat 1 dan tingkat 2. Demikian juga anggota DPR sudah menetapkan calon gubernur dan calon wakil gubernur berumur 30 tahun sejak pendaftaran membuat Kaisang Pangarep tidak bisa mengikuti calon gubernur atau calon wakil gubernur karena umurnya kurang beberapa bulan untuk 30 tahun. Kemudian pengaruh Presiden Joko Widodo memerintahkan Ketua Mahkamah Agung merubah syarat umur calon gubernur dan calon wakil gubernur atas petunjuk Presiden Joko Widodo. Kemudian Ketua Mahkamah Agung menyusun syarat calon gubernur dan calon wakil gubernur berumur 30 tahun terhitung sejak pelantikan sehingga Kaisang Pangarep memenuhi syarat calon gubernur atau calon wakil gubernur. Setelah ada kepastian hukum Kaisang Pangarep memenuhi syarat calon gubernur atau calon wakil gubernur, lalu Kaisang Pangarep mengurus semua persyaratan ke Pengadilan Jakarta Selatan dan Pengadilan Negeri Semarang yang rencananya akan mengikuti pemilihan kepala daerah sebagai gubernur dan calon gubernur di salah satu daerah, yaitu calon gubernur tersebut antara lain Gubernur DKI atau Gubernur Jawa Tengah. Setelah Partai Buruh dan Partai Gelora mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi dengan permintaan agar semua partai politik yang tidak masuk ke Senayan dapat mengusung kepala daerah tingkat 1 dan tingkat 2 sebagai calon gubernur dan calon bupati dan calon wali kota. Di luar dugaan, putusan Mahkamah Konstitusi nomor 60 tahun 2024 memutuskan semua partai politik yang masuk ke Senayan dan yang tidak masuk ke Senayan dapat mengusung kepala daerah tingkat 1 dan tingkat 2 dengan syarat threshold di Jakarta sebanyak 7,5%. Demikian juga putusan Mahkamah Konstitusi nomor 70 tahun 2024 memutuskan syarat calon gubernur dan calon wakil gubernur
berumur 30 tahun sejak pendaftaran dan calon bupati dan wali kota berumur 25 tahun sejak pendaftaran. Akibat putusan Mahkamah Konstitusi nomor 60 dan 70 tahun 2024, semua aparat negara ramai-ramai meninggalkan Presiden Joko Widodo dan aparat negara sudah tidak mau mendengar cawe-cawe Presiden Joko Widodo, antara lain. 1. Dewan Perwakilan Rakyat DPR disuruh Presiden Joko Widodo merubah partai politik, hanya yang masuk ke Senayan dapat mengusung kepala daerah tingkat 1 dan tingkat 2. Ditolak DPR. Justru DPR menerima putusan Mahkamah Konstitusi nomor 60 tahun 2024 bahwa semua partai politik bisa mengusung kepala daerah tingkat 1 dan tingkat 2. 2. Yang paling mengecewakan Presiden Joko Widodo terkait putusan Mahkamah Konstitusi nomor 70 tahun 2024 yang membuat Kaisang Pangarep tidak bisa mencalonkan gubernur dan calon wakil gubernur karena tidak cukup umur beberapa bulan untuk 30 tahun. 3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang dipimpin Megawati Soekarno Putri selaku ketua umumnya dapat mengusung kepala daerah tingkat 1 dan tingkat 2 dengan sendiri tanpa perlu didukung partai politik lain. 4. Sekarang partai politik sudah bisa bergabung dengan partai politik yang lain untuk memenuhi syarat threshold sebesar 7,5% untuk mengusung kepala daerah tingkat 1 dan tingkat 2 sebagai calon gubernur dan calon bupati serta calon wali kota. Komisi Pemberantasan Korupsi sudah berani berseberangan dengan Presiden Joko Widodo dengan rencana memanggil Kaisang Pangarep bersama istrinya Erina Gudono terkait penggunaan pesawat private jet di Amerika Serikat dengan tuduhan melakukan gratifikasi. 6. Para mahasiswa tambah berani melakukan demonstrasi besar-besaran di Jalan Gatot Subroto menuduh Presiden Joko Widodo melakukan kudeta demokrasi dan konstitusi karena Presiden Joko Widodo telah menginjak-injak demokrasi ketika berada di lapangan terbang Halim Perdana Kusuma menyatakan Presiden Joko Widodo bisa kampanye dan berpihak hanya tidak boleh menggunakan fasilitas negara yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum. Padahal Presiden Joko Widodo termasuk aparat negara tidak boleh ikut kampanye dan harus netral kepada 3 calon presiden dan calon wakil presiden. Demikian juga Presiden Joko Widodo menginjak-injak hukum dengan mengadakan pengadaan bansos beras senilai 450 triliun hanya dibagi kepada masyarakat pendukung calon Presiden Prabowo Subianto bersama calon wakil Presiden Gibran Rakabuming, sedangkan masyarakat pendukung nomor urut 1 dan nomor urut 3 tidak mendapat pembagian bansos tersebut, yaitu calon Presiden Anies Baswedan bersama calon wakil Presiden Muhaimin Iskandar serta calon Presiden Ganjar Pranowo bersama calon wakil Presiden Mahfud MD. Hal ini merupakan perbuatan korupsi melanggar pasal 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Ancaman hukumannya itu hukuman mati, hukuman seumur hidup, dan hukuman badan maksimal 20 tahun. Mengenai berat dan ringannya hukuman kepada koruptor tergantung pertimbangan hakim. Bila pertimbangan hakim banyak alasan memberatkan, maka hakim dapat menjatuhkan hukuman seumur hidup. Tetapi bila pertimbangan hakim banyak alasan yang meringankan, maka hakim dapat menjatuhkan hukuman selama 15 tahun sesuai perbuatannya. Harapan saya sudah tepas setelah keluar putusan Mahkamah Konstitusi nomor 60 dan nomor 70 berakibat Presiden Joko Widodo rame-rame ditinggal aparat negara
dan aparat negara sudah berani berseberangan dengan Presiden Joko Widodo. Sekian dan terima kasih.